Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Kamis 28 Mei kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan darimu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar dari surat Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesusahan, air mata, penderitaan membuat sementara orang hancur, tetapi yang lain menciptakan rekor. Oleh sebab itu mari hari ini kita bersiap menciptakan rekor, keluar dari air mata penderitaan bersama Tuhan sebagai pemenang. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kuncinya adalah menyadari bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, bukan diri kita sendiri. Itulah sebabnya yang membuat Rasul ini keluar sebagai pemenang di tengah penderitaan maupun kelimpahannya. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pasal 1 ayat 1 ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Yang membawa surat ini adalah Epafroditus. Ketika menulis surat ini, Rasul Paulus ada di penjara di Roma. Lalu Epafroditus diutus oleh jemaat Filipi untuk memberikan sumbangan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Paulus. Paulus menerimanya, lalu menuliskan surat untuk dibawa Epafroditus kembali ke jemaat Filipi dan menyerahkannya. Tentu surat itu berisi banyak nasihat-nasihat. Dan secara khusus pasal yang keempat ini, Rasul Paulus menyampaikan ucapan terima kasih untuk perhatian mereka kepada hamba Tuhan Paulus ini. Itulah sebabnya ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, sebab bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus mengucap syukur karena perhatian mereka. Selama ini memang jemaat Filipi sangat memperhatikan Paulus, hanya masalahnya kesempatan yang belum ada.
ada. Itulah sebabnya setelah kesempatan itu ada, dikirimkanlah bantuan itu melalui Epafroditus, dan Paulus mengucap syukur. Lalu ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini rahasianya. Tuhan yang memberi kekuatan itu, Tuhan pula yang memampukan Paulus dan ibu bapak saya dan saudara untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya dijelaskan lagi dalam ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu Paulus menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa mencukupkan diri dalam segala hal. Itulah rahasianya. Sehingga ketika dalam penderitaan ia tidak pernah mengutuki Tuhan dan menyesali akan panggilannya. Sehingga ketika ia kelimpahan, ia tidak lupa diri dan meninggalkan Dia yang memberi kelimpahan. Itulah yang membuat rasul ini tetap teguh dalam situasi dan kondisi. Lapar tidak masalah, kenyang tidak masalah, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan selalu memberi kekuatan dan pertolongan. Hal yang sama Tuhan perbuat pada ibu bapak saya dan saudara. Selama ibu bapak saya dan saudara menyadari, yang pertama, bahwa Tuhan menyertai ibu bapak saya dan saudara selama-lamanya. Matius pasal 28 ayat 18-20. Lalu ibu bapak saudaraku, kalau Allah menyertai, maka Allah tidak pernah tinggal diam. Ia merasa apa yang kita rasa dan ia tahu apa yang harus diperbuat. Oleh sebab itu, tenangkan diri ibu bapak saudaraku, arahkan pandangan terus kepada Tuhan, lalu jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan dalam kondisi tekad untuk keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu pahlawan tinju dari Filipina bernama Manny Pacquiao. Ia satu-satunya petinju yang pernah dilahirkan di dunia ini, ibu bapak saudaraku, yang pernah meraih 8 gelar juara dunia dalam 8 kelas yang berbeda. Dan ini belum pernah dicapai oleh siapapun juga. Paling banter mencapai 6 gelar kelas yang berbeda. Seperti Oscar de la Hoya misalnya meraih 6 gelar. Tetapi Manny Pacquiao, ibu bapak saudaraku, sampai meraih 8 gelar juara dunia dalam kelas yang berbeda. Siapa Manny Pacquiao ini, ibu bapak saudaraku? Dalam kisah Manny Pacquiao di Untold Story, dikisahkan di sana ketika ia dilahirkan, ibu bapak dilahirkan di Davao City itu sangat-sangat miskin. Bahkan dari kecil ibu bapak saudaraku ia ditinggalkan oleh bapaknya dan hidup bersama dengan mamahnya di satu desa kecil dan sangat-sangat miskin ibu bapak. Dalam kesaksiannya ia katakan bahwa kadang sehari makan sekali. Tetapi selalu ia mendapat penghiburan ketika sekolah minggu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan melahirkan setiap kita disertai dengan bakat. Dan dengan berjalannya waktu, bakat itu menjadi keahlian manakala diasah sedemikian rupa. Dan akhirnya Manny Pacquiao, ibu bapak saudaraku, menyadari bahwa bakat yang Tuhan berikan adalah bertinju. Itulah sebabnya ia berlatih. Tidak punya sasana, ia berlatih di sisi rumahnya, di bawah pohon. Lalu ibu bapak saudaraku push up, sit up. Lalu untuk mengencangkan perutnya ibu bapak saudaraku, ia ikat kakinya dengan ban bekas. Karena memang tidak ada sarana yang mendukung untuk itu. Tetapi tekadnya sangat membara untuk menjadi petinju yang handal untuk menghidupi dirinya dan mamahnya. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku yang kekasih, karena diasah terus, akhirnya sejarah mencatat bahwa ia adalah satu-satunya petinju yang sanggup meraih gelar juara dunia 8 kelas yang berbeda. Dan ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah ia lupa kepada Tuhan? Tidak.
Sebelum mulai pertandingan, ia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa dan selalu menyebut bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Dan setelah memenangkan pertandingan, ia selalu merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur untuk itu. Dan ketika ia kaya raya, apakah dia lupa? Tidak. Kepada masyarakat, ibu bapak saudaraku, ia berbuat banyak karena ia pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika perutnya lapar dan betapa sakitnya ketika ia dipandang sebelah mata. Itulah sebabnya ia menghargai semua orang. Dan terlebih dari itu, ibu bapak, ketika terjadi badai di Filipina yang menewaskan ribuan orang itu, ibu bapak saudaraku, ia membeli lahan yang sangat-sangat luas dan besar untuk dibangun perumahan yang diserahkan kepada masyarakat di sekitarnya, ibu bapak saudaraku, dan perumahan itu adalah gratis. Ibu bapak saudaraku, Manny Pacquiao tidak hancur oleh penderitaan, kesusahan, air mata, tetapi justru menciptakan rekor. Rahasianya satu, Manny Pacquiao juga menyadari bahwa di belakangnya ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Hal yang sama Tuhan perbuat pada ibu bapak saya dan saudara. Mari kita mempunyai tekad seperti Manny Pacquiao, bahwa saya harus keluar dari kesulitan ini bersama dengan Tuhan yang telah memberi kekuatan kepadaku. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, kita masuk dalam situasi sulit saat ini, benar. Pertanyaannya adalah, kapan sih kesulitan ini akan berakhir? Saya tidak bisa menjawab dengan sebaik-baiknya, tetapi ibu bapak saudaraku yang jelas, 1 bulan Juni ini adalah persiapan untuk kita masuk kepada bulan Juli nanti, di mana saya mengimani bahwa kita akan kembali diizinkan untuk ibadah tatap muka. Dan kita kembali dalam kehidupan perlahan tapi pasti normal, di mana kita akan melaksanakan pekerjaan sehari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, tolong ibu bapak saudaraku, tenangkan diri, kuatkan diri, dan tetap sabar sampai kita jalani bersama dengan Tuhan dan kita keluar dari kesulitan ini bersama Tuhan sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah memberkati Rasul Paulus dan mengajarkan kepada kami bahwa rahasia yang Kau buat atas Paulus, di mana Engkau yang memberi kekuatan sehingga Paulus boleh keluar sebagai pemenang. Hal yang sama Engkau perbuat atas kami, sehingga kesulitan, air mata, penderitaan tidak menghancurkan kami, tetapi justru menjadikan kami kokoh dan menciptakan rekor, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa negara dan bangsa kami terus berjuang untuk secepatnya mengakhiri COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali kepada kehidupan normal. Dan sekarang Bapa, kami bersiap memasuki hari ini dengan pengharapan dan sukacita yang baru, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan selalu ada bagi kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.